Di video kali ini gue pengen bahas resep rahasia tim ST Media buat produksi cuma pakai iPhone 15 Pro. Soalnya 16 Pro masih ilegal, jadi gue ngomongin 15 Pro aja. Halo semuanya, selamat datang ke channel ST Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas resep rahasia yang kita pakai buat produksi cuma pakai iPhone 15 Pro dan juga iPhone 16 Pro. Dan mungkin sedikit intermezzo dulu, kita sebenarnya udah beberapa kali produksi pakai iPhone juga dan hasilnya menurut gue memang sangat bagus gitu ya. Emang ada improvement juga dari awal kita coba gitu kan. Kita ada develop LUTs-nya juga kalau kalian tertarik. LUTs kita cukup murah lah gitu, dengan harga 300.000 kalian dapat 4 LUTs sekaligus. Atau kalau kalian lebih percaya LUTs bule, ada juga kayak The One LUT, itu bagus. Lalu kemarin gue ada sempet lihat juga di IG ada yang lewat, tuh lumayan bagus juga. Tapi harganya ya kayak per LUT-nya itu sekitar 350.000 dan kalian bayar pakai euro dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian tertarik gitu ya, kalau kalian pakai 15 atau 16 Pro boleh cek LUTs kita juga. Tapi ya mungkin intermezzo dulu. Yang gue agak heran adalah orang itu banyak penonton kita, kalau misalkan kita nge-state dari awal videonya di shoot pakai iPhone, itu yang nyerang banyak gitu, banyak haters ya. Dan gue nggak ngerti hate-nya ini berasal dari mana, karena kita aja ngetes pakai iPhone itu sebenarnya bentuk kesukaan kita terhadap sebuah update teknologi gitu kan, sebuah kapabilitas yang menarik dari device yang sangat kecil. Malah dibilangnya ya penyokong iPhone, walaupun bahasa-bahasa itu gue benci banget sebenarnya. Tapi ya itu, malah banyak haters yang gue lihat tuh argumennya juga jelek banget, tidak bisa menjelaskan. Kayak mereka juga nggak ngerti apa itu dynamic range gitu kan, komposisi warnanya kayak gimana, nggak ada penjelasan. Dan yang menarik kalau lagi ada haters begitu, kalian main ke akunnya, video mereka menarik sekali gitu ya. Sangat-sangat terlihat ada background profesionalnya lah gitu. Tapi ya terlepas dari itu, yang gue juga benci banget adalah waktu itu ada yang bahkan sampai mengklaim juga gitu, kita lagi banyak exploring pakai iPhone, kita banyak jelasin juga gitu ya kapabilitasnya, powerfulnya sebenarnya buat kalian juga, cuman pada bilang kita FOMO gitu kan, kita gengsi baru pakai iPhone kan. Maksud gue ya, gue kalau mau gengsi ya, Android gue itu 30 juta harganya, dan di studio kita punya kamera yang body only-nya 40 juta. Itu ada 3. Dan kamera ini kita beli, bukan dikasih secara cuma-cuma sama brand gitu kan. Walaupun brandnya ya kalian juga biasanya curiga, karena Fujifilm sama kita tuh emang kayak dibilangnya anak emas. Tapi kita beli, dan bukan dikasih secara cuma-cuma dan bukan minjem sama toko gitu. Cuma intinya adalah gue tidak gengsi dengan pakai iPhone gitu ya. Bahkan iPhone yang gue beli itu adalah bare minimum gitu ya, buat masuk ke Pro gitu. Jadi kita belinya gua belinya yang memorinya paling kecil. Begitu juga 15 Pro-nya sekarang memori paling kecil gitu. Karena itu bekas gue juga sebenarnya. Itu sedikit ini aja, unek-unek gitu. Kalau kita bukan gengsi pakai iPhone, tapi kita mencoba untuk menjelaskan sebuah update yang orang itu banyak nggak tahu gitu. Yang orang itu nggak notice kalau sebenarnya iPhone ini udah se-powerful itu gitu. Dan kalau memang kalian punya pendapat yang berbeda, gue sangat open buat kalian ikut masuk ke kolom komentar dan berargumen dengan benar gitu ya. Yang masalahnya adalah argumen kalian tuh suka ya landasannya sirik doang gitu. Jadi nah itu yang gue jadi sebel doang gitu bacainnya. Tapi ya kurang lebih begitu. Sekarang kita bahas aja. Karena kemarin gue ada post DJI Air 3S reviewnya itu full pakai iPhone. Tapi sengaja nggak gue klaim pakai iPhone. Deskripsi juga nggak gue ubah. Kita biarin aja videonya sampai tayang, sampai banyak yang nonton. Yang nonton itu pas video ini dibuat harusnya udah sekitar 15-16 ribu yang nonton. Dan bahkan ada satu development comment yang menarik, dimana ada yang nanya, kita shotnya pakai apa gitu. Karena gambarnya jernih, warnanya bagus gitu kan. Dan ada spekulasi-spekulasi karena kita anak emasnya Fuji gitu ya. Ada yang bilang pakai Fuji, emang Fuji warnanya bagus. Lalu ada yang bilang juga pakai Sony. Jadi ada komentar kayak gitu. Kalian boleh cek juga, main ke videonya. Padahal video tersebut full di shoot pakai iPhone. Tidak ada shot kamera sama sekali. Kalian boleh main ke videonya. Dan silahkan kalian simak juga sebagus apa gitu ya. Karena kita nggak state, nggak ada yang komplain gambarnya jelek gitu kan atau apa, nggak ada gitu. Bahkan ada yang nanya karena gambarnya bagus gitu. Jadi ya itu sedikit buat intermezzo aja. Nah, resep rahasia yang pengen gue sampaikan di sini, yang pertama adalah pakai warna Apple Lock di format atau kodek H265. Nah ini menarik karena orang nggak begitu banyak yang tahu, dan gue termasuk bersalah juga di sini karena ProRes itu jadi overrated.
Walaupun gue harus ingetin ya, ProRes itu adalah format profesional dan memang dari dulu, dari adanya di kamera profesional, ProRes itu memang punyanya Apple gitu ya, buat optimisasi di device-device-nya Apple, di Mac Pro lah apa segala macam gitu, di industri kelas atas. Tapi bukan ProRes sebenarnya kunci utamanya. Jadi kalian nggak perlu pakai ProRes karena ProRes itu filenya gede banget. Ternyata kalian bisa pakai Apple Lock tapi tetap di H265. Dan H265-nya Apple itu ternyata udah 10-bit 422 juga gitu, yang membuatnya sangat proper untuk penggunaan lock profile. Dan locknya Apple ini bener-bener bukan gimmick. Gue udah nyobain lock HP-HP China juga, dan itu rasanya ya kayak video normal, format normal gitu kan, cuma di D1 rated doang. Sedangkan di sini enggak. Dia bahkan udah punya standarisasi ACES gitu. Dia adalah standarisasi warna di industri motion picture gitu ya, di industri film, yang itu otomatis bener-bener bagus banget gitu. Dan kita udah ngerasain sendiri. Kita sebenarnya udah pakai ini agak lama juga ya, udah sekitar sebulan 2 bulan tuh kita cobain. Kita pakai H265 tapi kita pakai Apple Lock, dan itu terbukti. Karena kita kalau nge-shoot itu kan pakai external storage, pakai memori, pakai accessories yang namanya Snapsys itu. Kalau kita pakai 512 GB waktu nge-shoot ProRes itu cuma dapat 70 menit gitu. Sekarang kita buat project normal kita bisa pakai memori 32 GB, 64 GB, itu nggak ada masalah. Karena H265 dengan ProRes itu jarak size-nya dan writing speed yang dibutuhkan bedanya bumi dan langit gitu. Jadi H265 ini bener-bener sangat membantu, dan H265-nya udah support si Apple Lock gitu. Dan ini sebenarnya udah dipakai juga ya. Di luar itu ada beberapa yang bahas, yang gue inget kayaknya iJustin juga pernah bahas, apa sih Sarah Dici ya, gue lupa. Tapi ini di luar banyak yang pakai juga, dan ini adalah resep yang valid karena kita bisa lihat dulu itu yang bisa cuma Blackmagic kamera. Wajar karena Blackmagic juga perusahaan kamera ya, perusahaan yang bikin DaVinci Resolve, perusahaan yang bikin kamera-kamera cinema, dan mereka bikin aplikasi buat iPhone. Itu bisa H265 dengan Apple Lock gitu, dengan lock profile, lock gamma. Akhirnya di update terbarunya kemarin, Kino App itu bisa. Kino App juga aplikasi video profesionalnya iPhone, cuma itu berbayar. Sama Final Cut Camera yang developmentnya Apple sendiri, akhirnya bisa merecord dengan lock profile di H265. Jadi itu mereka berdua itu baru. Blackmagic udah lama. Tapi itu menandakan kalau ini adalah format yang valid buat dicoba gitu. Ini adalah format yang memang menarik buat kalian coba. Dan udah terbukti juga, ya apalagi tadi filenya juga kita udah coba buka gitu ya di Premiere. Kalian juga boleh kalau kalian pakai software editing apa, kalian properties aja lihat, filenya itu 10-bit 422. Sepengetesan gue, baru iPhone doang yang bawa 10-bit 422 ini di H265-nya. Di beberapa kamera flagship yang lain, itu ada juga yang udah 10-bit, tapi masih 420 gitu. Yang kedua, resepnya adalah usahakan stay pada kamera utama aja. Nah, emang yang menggoda kalau kita pakai iPhone adalah dia punya 3 lensa gitu kan, punya 3 kamera. Kadang kita pengen ganti-ganti. Karena kamera utama itu punya optimisasi dan juga spesifikasi yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau kalian pindah-pindah, gue bukan ngelarang ya, bisa aja kalian juga kalau pakai ultra wide-nya lumayan tuh, kalau misalkan pengen dapat makro atau semacamnya gitu ya, dapat gambar-gambar yang karakternya quirky gitu kan, yang karakternya tuh agak aneh dilihat mata, terlalu wide dan sebagainya macamnya, boleh-boleh aja. Cuman kalau kalian pengen dapat kualitas maksimal, tetap stay di kamera utamanya. Malah ini menarik, di kamera utamanya ini kalian bisa kali 2. Dan itu lossless gitu. Bahasa kamera juga nih, bahasa lossless itu adalah zooming atau cropping kalian itu tidak menghilangkan kualitas. Nah, jadi kalau kalian pakai Blackmagic, itu dia pilihannya ada 24, ada 48. 48 itu sebenarnya masih sama di sensor yang sama gitu, sensor utamanya. Cuma dia agak lebih jauh, agak lebih tight. Ini cocok kalau kalian pengen dapat background yang seolah-olah lebih ngeblur gitu ya, lebih dalam. Depth of field-nya lebih kelihatan. Dan kalau kalian pakai aplikasi profesional yang lain, kayak tadi pakai Kino atau pakai Final Cut Camera, kalian zoom aja 2 kali gitu. Angkanya tepat di 2 kali, dan itu adalah cropping lossless-nya dia. Kualitas akan tetap bagus gitu. Dan itu resep yang penting juga buat kalian ketahui. Lalu yang kedua adalah pakai external storage. Sebenarnya preferensi masing-masing, ada yang pengennya pakai SSD gitu kan. Kita memilih pakai SD card karena udah terbukti, kita udah syuting berkali-kali, itu adalah media paling convenient. Terutama kalau kalian ada tim, kalau kalian bekerja dengan tim. Karena kadang kita multicam juga, pakai HP gua, pakai HP Seka gitu kan, dan kita buat backupnya nggak usah masuk-masuk galeri, file tuh udah kepisah gitu kan. Kita tinggal cabut memorinya, karena kita pakai aksesoris yang Snapsys itu.
Dan ya udah, memorinya tinggal kita kasih ke editor gitu. Di sini kita kasih ke Wowo dan ya udah, filenya tinggal dia edit. Sama sekali nggak masuk galeri gue, sama sekali nggak masuk galeri Rizka. Jadi kita buat multicam pun itu aman. Dan balik lagi, karena pakai iPhone, HP-nya kita mau multicam dimanapun, HP-nya sama-sama udah di kantong gitu, dibawa-bawa terus. Jadi ya menurut gue ini salah satu yang harus kalian terapin juga. Walaupun ProRes itu kan filenya gede, makanya orang pakai SSD gitu kan. Tapi balik lagi, dari segi real prakteknya, kalian file H265 pun walaupun kecil, dengan external storage itu jauh lebih convenient. Dan itu ya udah terbukti enak banget di kita gitu kan. Dan sekarang kita SD card-nya nggak perlu yang mahal-mahal juga gitu. Karena speed-nya nggak perlu yang paling tinggi dan kapasitasnya 32 GB aja cukup buat kita produksi satu video utama. 2 cukup kali ya, tapi ya balik lagi tergantung bentuk video kalian seperti apa. Tapi ya menurut gua itu jadi krusial banget. Dan semua aplikasi profesional yang tadi gue sebutin juga itu udah support ya. Semuanya Final Cut Camera, si Kino App, sama utamanya apalagi Blackmagic gitu ya yang kita pakai, itu udah support juga buat record langsung ke eksternal. Malah kadang karena kita bawa-bawa terus ya si aksesorisnya ini, kadang kalau kita lagi shoot pakai kamera pun, karena gue tetap kamera entusias, kayak buat birding, sport gitu-gitu, tetap nggak ketakar juga pakai iPhone, kecuali buat bikin konten doang. Nah, kadang kita cabut memori dari kamera profesional pun kita masukin sini, gue udah bisa preview gambar di sini. Gitu. Jadi ini seru banget sih setupnya. Tapi ini gue harus pasang ini ya, magnet ring MagSafe ini, karena nggak ada casing iPad yang langsung bawa ring MagSafe tersebut. Padahal kayaknya menarik juga sih buat ditaruh di mobil juga kan. Mobil gue juga holdernya pakai MagSafe soalnya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita secara fungsional ini bener-bener kepake banget. Sama ya kelebihan dari si Snapsys ini adalah yang krusial juga di dalam produksi kita. Kita bisa pakai wireless microphone gitu. Kita bisa pakai, tetap ada USB port di sisi atasnya dan itu bisa buat pakai wireless microphone. Kayak sekarang kita pakai DJI Mic Mini dan mic-nya ada di sini dan kita shootnya pakai iPhone doang gitu. Dimana gue sambil preview juga sebenarnya. Ada sebuah iPad mini kayak gini. Dan ini mantep juga sih. Dia nggak ada patah-patah. Biasanya patah-patah. Gue lagi nggak ngerti nih kenapa ini lagi lancar banget walaupun ada delay-nya gitu ya. Cuman kekurangannya di update yang sekarang previewnya agak magenta gitu. Cuman filenya itu warnanya tetap bagus, tidak terpengaruh. Lalu yang selanjutnya menurut gua yang perlu kalian terapkan juga, yang jadi resep rahasia kita juga adalah high frame rate. Cobalah untuk bereksperimen dengan high frame rate. Karena ini yang membuat orang itu jarang menduga kalau video DJI kita itu pakai iPhone. Karena videonya itu lumayan dipenuhi dengan shot-shot slow-mo gitu ya. Dan itu tidak eksklusif di 16 doang ya. Di 16 emang lebih bagus di kamera utamanya kalian bisa sampai 4K 120. Jadi 4K slow-mo dan gambarnya bersih gitu. Tapi di 15 Pro pun karena kita channel kita itu kan frame rate-nya kita pakai 30. Di 15 Pro kalian bisa 4K 60 gitu. Dan bisa menghasilkan slow-mo juga. Cuman ya 2 kali gitu ya, nggak bisa sampai 4 kali kayak di 120p. Dan kalau kalian pakai Blackmagic kamera, ini ada fitur yang mantep banget. Jadi kalian pastiin kalian pakai frame rate-nya udah pakai frame rate utama kalian di menunya. Lalu kalian buka, kalian tap, di situ ada tulisan off speed. Kalau kalian pilih off speed tersebut, nanti akan keluar kayak pilihan frame rate lain, kalian mentokin aja. Kalau 15 Pro bisa ke 60, kalau 16 Pro bisa ke 120. Dan nantinya di mode off speed tersebut, ketika kalian lagi rekam, udah selesai, filenya langsung slow-mo. Filenya langsung ready dalam bentuk slow motion. Jadi gila sih, ini Blackmagic juga bikin aplikasi, karena balik lagi ya, background perusahaannya juga gokil banget. Tapi secara fungsi, kalau kalian pengguna kamera profesional pasti tahu, itu mirip dengan SNQ-nya Sony, slow and quick-nya Sony gitu. Dan sama ya, kalian juga bisa nggak cuma slow motion, kalian juga bisa quick motion di situ gitu. Tinggal pengaturan FPS-nya aja yang sesuai. Yaitu dengan fitur slow motion-nya dengan hasil yang langsung instan, itu bener-bener berguna banget. Sebelum masuk ke poin yang terakhir, gue ada poin yang lupa. Harusnya gue masukin di poin awal tadi, pas kita bahas format gitu kan, dengan Apple Lock juga. Jadi, kalau kalian pakai Kino App sama Blackmagic Camera, kalau kalian pakai LUTs, tadi kan gue udah jelasin juga ya, kita ada LUTs juga buat iPhone, dan kalau kalian pakai LUTs di Blackmagic Camera atau Kino App, itu bisa record langsung ke filenya. Ini sorry banget, gue lupa. Harusnya ini di awal, tapi ini salah satu poin yang penting. Karena file yang kalian rekam, itu langsung H265 10-bit 422, bagus, formatnya bagus gitu kan. Dan warnanya langsung warna kamera. Kalau kalian pakai LUTs kita, ya kalian, sebenarnya gini.
kalian mau pakai LUTs-nya Apple pun, mau bereksperimen gitu kan, kalau kalian ngerti, kalian bisa modif-modif LUTs juga di Resolve. Tapi kalian bisa juga, Apple keluarin LUTs gratisnya juga, atau kalian pakai Blackmagic Camera itu ada LUTs gratisnya juga. Kalau Kino App, tapi Kino App itu berbayar ya. Dia di dalamnya ada LUTs bawaan juga, ada dari Tyler Stallman juga kalau nggak salah. Tapi ini sangat ngebantu karena filenya itu bisa langsung mateng gitu. Jadi ketika nyampe ke editor, tadi memorinya dicabut, kita kasih editor, ya editor tinggal cut gitu kan, tambahin ya kalau misalkan kita ada penjelas apa, B-roll dan lain sebagainya, udah tinggal jahit, tidak perlu grading lagi gitu, karena filenya udah langsung jadi. Rasanya kayak pakai kamera profesional. Dan sekarang balik lagi, gue remind lagi, tidak perlu pakai ProRes gitu ya. Jadi filenya pun nggak segede itu gitu. Jadi ya, itu sangat-sangat racun. Baru terakhir kita masuk ke poin yang terakhir, resep rahasianya. Yaitu adalah untuk mendapatkan hasil yang profesional, tentunya kalian harus menerapkan juga teknik-teknik videografi profesional. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya ya dari segi lighting. Jadi kalian pahami juga bagaimana lighting bekerja. Kayak di video ini, kita walaupun pakai iPhone 15 Pro, lighting kita proper gitu kan. Ketika kalian di luar, lighting yang terlalu harsh, misalkan mataharinya benar-benar di atas, karena kita kan khatulistiwa gitu ya, pas terik hari, matahari di atas, coba cari di bagian-bagian yang agak adem gitu kan, di bawah bayangan dan lain sebagainya, biar cahayanya lebih soft. Atau kalau lagi berawan atau ya cahayanya kurang konsisten, coba cari arah cahayanya dari mana. Gue biasanya nyamain soalnya. Jadi kayak waktu kita review DJI Neo, kalau kalian perhatiin itu juga full pakai iPhone. Kita biasanya cahayanya itu kita buat agak menyerong gitu. Sama kayak kita bikin lighting di studio ya. Lighting utama yang ini. Lighting utama itu akan menyerong dari gua, sehingga akan ada kesan gradasi gitu, akan ada kesan dimensi, dan itu perlu diterapkan juga ketika kalian syuting pakai iPhone. Lalu kalian bisa usahakan juga untuk menghindari backlight. Jadi balik lagi, baca arah cahayanya dan kalian manfaatkan buat dapat gambar yang bagus. Lalu kalian juga bisa bermain dengan paduan warna antar si subjek dengan background. Itu juga kita terapin di Neo dan juga di DJI. Apalagi DJI yang dua-duanya DJI, yang R3S itu cahayanya tuh sebenarnya lagi flat gitu ya, nggak ada cahaya matahari yang golden gitu, lagi hujan juga. Cuman kita bermain gitu, kita coba cari yang kayak backgroundnya netral biar si drone-nya ini kelihatan banget. Kita ada padukan dengan dasarnya juga, dia kayu-kayu warna coklat gitu, atau kita bikin ya backgroundnya pepohonan yang jauh gitu kan, sehingga kita dapat bokehnya juga. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalian perlu terapin juga elemen-elemen videografi profesional kalau kalian pengen dapat hasil profesional pakai iPhone gitu. Karena paling nggak dari toolsnya sendiri itu udah menyediakan warna yang proper, udah menyediakan format layaknya kamera profesional. Tinggal kalian makainya kayak profesional atau enggak gitu. Tapi jangan takut, semuanya proses belajar juga gitu. Yang penting kalian banyak-banyak eksperimen biar kalian kedepannya tuh bisa lebih lihai untuk baca situasi, gimana buat dapat gambar yang bagus gitu, ngadep mana, lihat arah bayangannya dan lain sebagainya gitu. Karena itu hal-hal yang terbentuk dari jam terbang juga. Tapi ya, balik lagi. Itu beberapa rahasia gua seputar resep syuting pakai iPhone, dan sebenarnya udah buat gua ya udah cukup terbukti kalau iPhone ya sangat-sangat powerful. Apalagi kan gue harus ingetin juga ya, ini biar nggak pada nge-hate banget gitu kan. iPhone ini tujuan utamanya bukan buat itu gitu. Tujuan utamanya ya alat komunikasi gitu, sebuah smartphone gitu kan. Tapi dengan dia bisa memberikan kapabilitas seperti itu tadi, formatnya bahkan lebih bagus dari Pocket 3 gitu ya. Walaupun Pocket 3 juga nanti kita mungkin ada pembahasan lagi karena lumayan seru juga. Tapi si iPhone ini bener-bener udah gila banget. Tinggal bagaimana kalian memanfaatkannya aja. Bagaimana kalian pengen lihat sebuah iPhone itu jadi alat gengsi doang, atau ya jadi alat produksi yang bisa menghasilkan konten-konten profesional. Ya kalau buat gue ya balik lagi, gue nggak cocok gengsinya pakai ini gitu. Gue bawa-bawa ini aja kemana-mana juga. Nggak juga sih, ada yang pakai A1 gitu kan, ada yang pakai FX3 juga lebih mahal gitu kan. Cuma ya intinya itulah, bagaimana kalian bisa memaksimalkan si device yang kalian gunakan gitu. Dan gua di sini cuma menyampaikan aja kalau teknologi yang dibawa sejak seri 15 Pro itu udah sangat proper, dan update softwarenya pun itu terus berkembang dan semakin mendukung kita untuk produksi dengan hasil yang profesional. Tapi ya, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Dan ya, tapi itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya. Capek ya? Berapa menit ini?